Halo anak-anak Indonesia yang cerdas dan terampil, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan ceria. Salam jumpa kembali dengan saya Miss Yanti yang selalu ingin berbagi tentang pengetahuan dan keterampilan dengan kalian supaya kalian semakin mengenal bahasa Indonesia, bahasa ibu kita semua. Sebelum kita mulai, Miss Yanti ingin bertanya dulu. Kalian pasti pernah menggunakan suatu alat atau membuat sesuatu kan? Nah, waktu kalian melakukan itu semua, apakah kalian mengikuti petunjuk yang diberikan orang tua atau guru kalian? Atau mungkin kalian sudah membaca teks petunjuknya sebelumnya? Dalam video Miss Yanti kali ini, kita akan mempelajari cara menyajikan teks petunjuk. Tapi sebelumnya kita akan memperjelas pemahaman kita tentang teks petunjuk terlebih dahulu supaya kita benar-benar tahu apa yang harus diperhatikan. Teks petunjuk adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Coba kalian cari teks petunjuk penggunaan suatu alat atau cara melakukan sesuatu di sekitar kalian. Mungkin saja teks petunjuk yang kalian temukan itu adalah salah satu dari jenis-jenis teks petunjuk yang Miss Yanti akan sebutkan ini. Yang pertama, teks petunjuk cara menggunakan obat. Yang kedua, teks petunjuk cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, teks petunjuk cara membuat sesuatu. Yang keempat, teks petunjuk arah. Kalau kalian perhatikan, teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks petunjuk berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, dalam teks petunjuk terdapat langkah-langkah secara berurutan. Yang ketiga, teks petunjuk ditulis menggunakan kalimat perintah yang singkat, padat, dan jelas. Jika diperhatikan, kata baku dan kalimat efektif merupakan suatu hal yang tidak boleh ketinggalan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat dan menyajikan teks petunjuk. Yang pertama, tentukanlah jenis petunjuk yang akan dibuat. Yang kedua, jelaskan atau tuliskan petunjuk secara berurutan atau runtut dan sistematis. Yang ketiga, gunakanlah kalimat perintah yang singkat, padat, dan jelas dalam teks petunjukmu. Dan yang keempat, jangan lupa menggunakan bahasa yang santun dalam penulisan teks petunjuk. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah siap berlatih membuat teks petunjuk? Kalian coba perhatikan cuplikan video berikut ini. Oh ya, sebelumnya Miss Yanti akan memperkenalkan dulu kenalan atau Miss Yanti, yaitu Ibu Made Ayu Bintang Karda yang akan memberikan petunjuk cara membuat sampian mangkuk janur khas Bali. Lalu setelah itu kalian tulis teks petunjuk dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa memperhatikan hal-hal penting ketika membuat teks petunjuk yang sudah Miss Yanti jelaskan tadi. Yuk, mari kita tonton dulu yang satu ini. Yang pertama, kita potong bagian paling bawah yang kurang baik ya, pangkalnya, hati-hati. Tuh ya, ini semuanya dipotong. Kita potong ada 6 ya. Ini kita udah potong 6 janur yang bagian bawahnya udah rapi. Oke, orang Bali itu selalu menggunakan anggota tubuhnya untuk mengukur sebagai alat ukur. Jadi yang akan kita potong panjangnya adalah sepanjang tangan, ruas tangan ibu jari ya, yang akan menuas, bahasa Balinya menuas atau memotong ya, membentuk nanti. Nah segini nih,
kurang lebih segini kan. Kita akan potong segini. Jadi nanti memang hasilnya berdasarkan besarannya berdasarkan orang yang membuatnya. Supaya cepat, ini kan malnya yang tadi ya, supaya cepat biasanya saya tumpuk 2 atau tumpuk 3 biar cepat. Nah, biar banyak karena kita mau bikin sampian ya. Piringnya itu butuh 9 potong janur yang ukurannya segini ya. Baru 3. Terus kita bikin nanti 9. Nah, ini udah ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 janur yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran 1 ruas jari, ukuran yang akan menuas ya, atau yang membentuk janur. Nah, kemudian biar cepet lagi ditumpuk ya. Ini kita cowak ya. Hati-hati, pisaunya emang sangat tajam sekali. Nah, ini bentuk kayak ada segitiga masuk ke dalam. Nah, sampai situ ya, sampai situ. Nah, ini akan dibuat lingkaran. Miring. Jadinya seperti ini. Nah, bagian pangkalnya di tulangannya kita potong miring ya. Jadi nanti setengahnya di sini. Nah, tuh. Jadi nanti hasilnya jadinya seperti ini. Tuh. Nah, oke. Ya, bikin 9 seperti tadi. Kalau tidak ada pisau bisa pakai gunting seperti tadi, tumpuk ya biar cepet, biar bikinnya nggak satu-satu. Nah, ini tadi kita gunting nggak miring, iya. Nah, ya ini kurang lebih dari sini ke sini sekitar 4 cm ya. Dari sini ke sini 4 cm. Nah, ini kemudian kita gunting ya. Kita gunting atasnya bentuknya melingkar, kemudian menyamping sedikit nih, motongnya menyamping ya. Tuh. Nah, tuh. Kalau pakai gunting hasilnya kadang-kadang cepat hitam pinggir-pinggir janurnya ya, nggak clean cut gitu. Ini udah ada 9 ya, 9. Nah, sekarang kita mulai 1, kita buka. Ini tuh yang bagian tulangan yang kerasnya di bagian bawah ya. Lihat warnanya cantik ya, gradasinya. Jadi ini tulangan yang halusnya. Nah, ini kita tumpuk. Kita tumpuk, buka 1. Ingat ya, lihat tumpuknya. Berporos pada 1 titik. Saling menimpa. Menimpanya demikian. Ini yang kedua menimpa yang pertama. Kemudian kita staples bawah, bagian bawah. Nah, sebenarnya kalau di Bali dia pakai beating. Ini terus ya kita lakukan, kita tumpuk terus dengan memperhatikan 1 poros ya. Pakai beating. Beating itu pakai bambu, tusukan bambu yang tipis, yang kecil ya. Disematkan gitu ya, disematkan kayak lidi gitu. Cuman karena itu saya bukannya nggak punya, susah kayaknya diinikan di sini ya, susah. Terus kita puter ya, kita tumpuk terus dia. Tuh, disisipkan masuknya, jadinya cantik kayak dari atas kayak bunga juga bentuknya, disisipkan. Nah, seni kerajinan janur ini
harus dilestarikan karena, nah ini udah 9 ya. Kita lekuk, kita tekuk, nah kita tutup yang terakhir sedemikian rupa jadi seperti mangkuk. Nah, dan kita staples. Nah, jadi tuh, ya kan? Ya, nih dari atas seperti ini. Nanti kita tinggal ambil tempat wadah ya, apa aja, mangkok boleh. Nah, ya, kalau mau bagus dicuci dulu biar bersih. Terus ini langsung kita rangkai saja. Bisa jadi tempat bunga ya, atau platter untuk buah potong juga bisa. Nih cara merangkainya ya. Kalau di Bali itu selalu bunga bunga khasnya adalah bunga Kamboja dan bunga kembang sepatu, hibiscus ya. Kalau Kamboja itu frangipani ya bahasa Latinnya. Nah, cantik kan jadinya, ada hijau, ada putih, kuning, dan merah. Ini kembang sepatunya di Bali bilangnya kembang Arjuna. Merah sekali dia. Biasanya emang untuk sembayang dia spesial. Nah, cantik kan? Lihat tuh. Wih, ya. Terima kasih banyak Ibu Bintang. Petunjuk Ibu pasti sangat berguna untuk memberikan arahan ketika kita ingin membuat sampian mangkuk janur. Setelah ini kalian bisa mencobanya sesuai dengan petunjuk tadi. Tapi hati-hati dalam menggunakan alat yang tajam ya. Demikianlah pengetahuan dan keterampilan yang bisa Miss Yanti bagikan untuk kalian hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa membagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa membuat teks petunjuk dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video Miss Yanti berikutnya. Dah. Ini bocah ikutan ya? Ada ya di sini ya? Ada di sini.